أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا وهدانا بدين الإسلام وهدانا بالقرآن وبنعمة الإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد ختم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya lah di siang menjelang sore hari ini kita masih dapat bersilaturahim, bermawaddah dalam rangka niat yaitu Ibu Siti Nur Asmiah yang telah kita dengarkan tadi. Mudah-mudahan silaturahim kita pada saat ini kita semua akan mendapatkan hidayah, barakah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah tetap limpah curahkan kepada Nabi agung kita, Nabi besar kita, manusia teladan dunia sampai akhirat, yaitu junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kepada umat beliau yang senantiasa istiqomah, yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah sampai akhir hayatnya, akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Dumateng Bapak Kados Argo Mulyo ingkang kula hormati dan muliakan, dumateng para pinasepuh Argo Mulyo ingkang kula muliakan, derek-derek kula, dulur-dulur kula ingkang kula muliakan dan tresnani, dulur-dulur Rasim sadayana anu Rasim hormati, mama-mamaanku, ibung-ibunganku, kakang-kakangku, kekelawayanku, sampai ke cucung-cucungku yang ku sayangi dan ku cintai dan ku banggakan, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teristimewa dan paling saya muliakan dan saya banggakan Bapak Sukral sekeluarga dan keluarga besar sebagai sahibu hajah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam konteks kita silaturahim pada siang hari ini, yang paling penting saya sampaikan sebagai ikhwanul muslim, saudara-saudaraku khususnya yang berada di Argo Mulyo, yang mana insya Allah mendengar yang saya selenting dengarkan tadi sebentar lagi akan mengadakan pemilihan kepala kampung. Namun sebelum itu semua saya mengajak, mari kita semua sebagai umat Islam
di dalam peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena ingat dan sadarlah betapa banyak rahmat dan nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita sampai detik dan saat ini. Sehingga kalau Allah menyatakan dan mengingatkan kita dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Telah kuberikan kepada kamu, hai manusia, hai umatku, hai hambaku, kata Allah, segala apa yang kamu butuhkan dan kamu pinta dariku. Sehingga apabila kamu ingin menghitung-hitung nikmat dan rahmatku yang telah kuberikan kepada kamu, tidak akan dapat kamu menghitungnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam hal ini marilah kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa untuk selalu menanamkan iman takwa kepada Allah sebagai bukti kita syukur atas segala rahmat dan nikmat-Nya. Bagaimana kunci di dalam kita peningkatan iman takwa kepada Allah, bukti kita bersyukur atas segala rahmat dan nikmat-Nya, tadi sudah dibacakan oleh qari kita. Apabila kita memahami ayat itu, maka kita harus sadar dan sesadar-sadarnya bagaimana panggilan dan perintah Allah kepada kita namanya manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Hai manusia, kata Allah, sembahlah Allah, beribadahlah untuk Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi hambaku yang bertakwa. Amin. Allah yang telah membentangkan bumi ini bagaikan firas, bagaikan kelosok, nu'tikal ni kamu manusia, kata Allah. Allah bangun di atasnya langit. Dari langit Allah turunkan hujan yang menjadi rahmat untuk kamu. Dengan hujan turun bumi menjadi subur. Tumbuhlah tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki kamu, hai manusia, kata Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Tapi ingat, kata Allah, jangan kamu melampaui batas, kamu tahu akibatnya. Berangkatlah dari ayat inilah. Maka satu di antara kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah yang beriman menuju takwa, sebagai bukti kita bersyukur atas segala nikmat dan rahmat Allah, sembahlah Allah, beribadahlah untuk Allah. Kalau ditegaskan dalam ayat lain dalam surat Az-Zariyat, Allah lebih menegaskan lagi bahwa Allah menciptakan manusia ini makhluk yang terbaik, makhluk yang tersempurna fi ahsani taqwim. Tidak ada lain tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia di muka bumi, kata Allah, melainkan untuk ibadah kepada Allah. Tapi apa nyatanya? Banyak masih di antara kita manusia yang telah banyak menerima dan memanfaatkan sampai detik ini rahmat dan nikmat Allah yang tak terhingga, tapi lupa bersyukur kepada Allah. Dan halalilah saudaraku, sadarilah dan sadarilah bahwa kunci di dalam ajaran syariat Islam itu tidak ada lain, kuncinya adalah di ibadah yang namanya sholat. Ini kuncinya sholat. Satu perbuatan yang paling dicintai Allah dan diperintahkan juga oleh Rasulullah adalah tegakkanlah sholat di waktu. Tapi kita tertipu. Kalau Allah mengingatkan kepada kita, wala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kamu tertipu oleh kehidupan dunia ini. Karena kita sibuk mencari isi mulut, ngisi perut, lupa sholat. Betul apa enggak?
sibuk mengejar isi mulut, sibuk berpikir mengejar isi perut, lupa sholat. Masya Allah, mohon maaf sampai ku sampaikan dengan bahasa kita. Ui menganjam padi ampe, padi ditutup lologal. Suatu ancaman dari manusia, amagi tidur ngamajoh saja. Tangi turun golek pangan wis suaret turu maneh, tangi turun golek pangan wis suaret turu maneh. 2 tahun omah-omah duwe anak turu mangan sak anake. Apa urip iki peternakan? Setahun merujuk siku, setahun merujuk siku. Ya Allah ya Tuhanku. Padahal Allah bertujuan menciptakan manusia makhluk yang terbaik fi asli takim, tidak lain untuk ibadah kepada Allah. Sebagai bukti realisasi kesyukuran kita yang paling dicintai Allah dan paling dicintai dan diperintah oleh Rasulullah dan Allah, salat 5 waktu jangan kau tinggalkan. Paham, Bo? Masya Allah. Oi lubuk kaki jembatan tinggi, badannya berang jemukan kume. Oi pok berduit berpangkat tinggi, di sembayang di berguna. Uang urip nang alam dunia kan boten suwe. Nggih napa mboten? Wong urip iki dilut cepat kabeh manungsa kudu ngadep Gusti Allah. Gelem atau enggak gelem, nggih napa mboten? Ngerti ya aku masih jauhnya. Lah iki apa nih gak campur sari wonge wong Semendong Jawa. Nggih napa mboten? Amal aku sampai ke bahasa Jawa, aku sampai ke bahasa Semendong, dia kena tertib mati lagi yo. Ya Allah, tidak basilah lagi. Manfaatkanlah silaturahim untuk mendapat hidayah barokah Allah saat ini. Mari kita dengarkan, kita pahami, kita resapkan, kita amalkan setelah kita kembali ke rumah kita masing-masing. Salat 5 waktu jangan tinggalkan. Oh? Woi batang kepayang ngepung ume, batang seletup bawa padi, nak sembayang pong di dunia, setiap hidup pastikah dulu lah. Ada tahu sama aku dulu sampai ke ceramah geng. Ibu-ibu yang ku sayangi, ku cintai, bapak-bapak yang ku sayangi, yang ku muliakan, hadirin hadirat rahimakumullah. Sekali lagi tegakkan salat 5 kali. Kunci di dalam ajaran syariat Islam yang paling dicintai Allah salat 5 waktu. Kita hafal, semuanya hafal. Rukun Islam ada berapa? 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Syahadatnya bagus, apal semua. Malah kalau ketika akan akad nikah, Pak Pengulu membimbing kita untuk bersyahadat terlebih dahulu sebelum ijab kabul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad benar-benar Rasulullah. Antakkan nikah sebelum ijab kabul. Atau di nikah sembahyang ada. Ya Allah. Itu bukan di sini, di Tanjung Raja yang begitu. Alhamdulillah kalau di Banjet, kalau di Agomelio, sama saja. Ya Allah. Yo. Malah di zaman modern tidak kita contohkan. Di mana sering saya sampaikan bagaimana ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Rasulullah nikahkan dengan putrinya Fatimah Zahra.
Itu kehadiran para sahabat menyaksikan akad nikah istri anak Rasulullah Fatimah Zahra. Udin ijab kabul. Apa kata Rasulullah? Hei Ali dan Fatimah, silakan kalian berdua masuk kamar. Ini entah apa dia dengan dia keluar, pokoknya dia masuk kamar dulu. Sudah akad nikah. Saya didatang dapat Fatimah dulu masuk ke kamar. Menunggu Sayyidina Ali dia masuk. Kemana Ali ini? Lagi kantok-kantok Fatimah nunggu Ali, dia nutul ke dalam kamar. Rupanya Sayyidina Ali ini tadi sebelum dia masuk kamar ngambil wudhu dulu, sholat sunat 12 rakaat, baru dia nutul Fatimah. Ini lain Halimah ini. Entah Halimah ini lo nikah lo melompat dulu. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Sekali lagi saya mengajak pada listener ini, mari tingkatkan iman dan takwamu pada Allah. Realisasi kesyukuran kita dengan menegakkan sholat 5 waktu sebelum menyesal. Talang lipih di pinggir air, oi dusun tuh di bawah gunung, lantak lepeh karimate, kang asap minta tolong. Ampunanmu tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bala idza balagatit taraqi wa qala man raqin. Ingatlah kata Allah, ketika nafas kamu sudah di tenggorokan, maka Allah berkata kepada calon mayit, wa qala man raqin, obat mana yang bisa menyembuhkan kamu? Siapa yang bisa menolong kamu? Habislah sudah pokoknya. Maka sadarlah. Kalau kata orang Jawa, mumpung padang rembulan, mumpung jembar kalangan, monggo ibadah ojo dilaliaken, nggih. Salat 5 waktu paling pokok dan utama. Kalau kita tahu dan sering mendengar bagaimana kedudukan salat dalam hadis Rasulullah, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad adamaddin. Salat 5 waktu itu tiangnya agama. Siapa? Segeralah kamu ke dalam pada anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Semua kita mendambakan, menginginkan. Mengapa Rasulullah bersabda murru sibyanakum ila sholati sini-sini? Perintah anak kamu umur 7 tahun juga akan sholat. Umur 10 tahun dia tidak sholat. Tapi apa kenyataannya, Masya Allah? Oi kebila paca ndak nyeberang jembatan getak di kalut ui di bekaca kamu sembayang kalau gigala hasut ngadengki. Terteng sembayang ilo artinya kulat. Hah? Hati kulat. Bahasa isi hati yang kotor tiada lain. Ya tak, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Betul tak? Inilah hati kotor. Bersihkan dia dengan salat. Cah angon, penek no belimbing kui, lunyu-lunyu, penek no kanggo basuh dodot iro. Dodot iro. Kumitir bedah pinggir dondomono jerumatono kanggo sego mengko sore. Ngerti? Caangon. Hei manusia yang mengembala di bumi Allah. Peneno belimbing kui. Nah ila belimbing tu. Belimbing ada 2 macam. Belimbing tunjuk dengan belimbing segelimu. Belimbing tunjuk kembalilah kepada akidah tauhidkan Allah. Jangan menyembah selain Allah. Kemudian belimbing segi 5 kembalilah ke rukun Islam. Yang 5. Betul? Lunyu-lunyu pendek no. Empuk liot naik. Karena dia berdiri. Setan itu di dekaredo. Setan itu di kainje.
Nah, namanya hamba Allah beribadah kepada Allah. Soal karena sudah jelas Allah menyatakan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwan. Setan itu musuh kamu yang nyata, kata Allah, maka jadikanlah setan menjadi musuhmu. Ini gak pernah ketemu dengan setan? Belum. Allah sebab padahal bekancing saja dengan setan. Hanya dia keluar setan. Ya Allah ya Tuhanku. Agawi setan tak lain dia mengapa ngatikan lunyu-lunyu. Kata Sunan Kalijogo pada santrinya, awas lunyu-lunyu pendek no. Memang semua memerlukan perjuangan, memerlukan pemahaman. Kita tidak sholat, banyak benar halangan. Ini lagi dah. Ulum sholat di dadom ke tengah di uduk, dia nak buang angin atau uduk, tak berpapos buang angin lagi. Betul? Setan itu. Atau sembahyang, lah usuk benar pakai usalli pun. Atau dia Allahu Akbar ingat ngapu bapang maklum balik sama ini. Padahal pagi kelangan manjiat mama nak belanja menit berduit. Sembahyang gitu. Gawi setan tadi. Gawi setan gitu. Kita lawan. Mak mana lawan? Kita pahami apa yang kita baca dan apa kita kerjakan. Betul? Karena sholat kita berdialog dengan Allah langsung. Maka kita pahami apa yang kita baca itu. Berarti kita sudah dialog dengan Allah. Ani kali hamba merupu ani. Gini kita bapak mematulah. Akhirnya ditinggal sudut, ditinggal tidak. Lah buka perkaat aku di tadi. Inilah setan. Oleh karena itu lawan dia dengan apa? Kembalikan sholat kita. Kita ingat dengan apa yang kita baca. Kita pahami apa yang kita baca. Kita mengerti apa yang kita baca. Inilah kunci dalam khusyuk dalam sholat. Karena kebahagiaan kata Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntunglah, berbahagialah kata Allah, orang yang membersihkan hatinya, selalu banyak ingat dan zikir kepada Allah, dia mengerjakan sholat. Inilah orang yang paling beruntung kata Allah. Oleh karena itu ibu-ibu bapak hadirin sekalian rahimakumullah, mari saya mengajak kepada kita, kembalilah semua kerajaan Allah, bersihkan hatimu dengan sholat. Karena apa sholat itu? Kanggo basuh dodot iro, nek bersihkan hati kamu, dodot hati. Bahasa Jawanya enggak? Dodot iro. Lah ngapa dodot iro? Dodot iro ku mikir bedah pinggir. Hati kamu tuh tampil mawin. Hati kamu tuh hitam kelam. Lah hitam. Setan lah bukan nak pinak di dalamnya lah bercucung di dalam hati kita tu. Maka dia hitam kelam hati kita. Isinya dia berakhir hasad dan mikir. Cuma jangan aku dia tahu. Ni nak tetangga bangun rumah merokok hatinya. Ni nak tetangga beli mobil baru merokok hatinya. Ni nak bangun tetangga beli motor baru merokok hatinya sakit. Ini hati yang kotor. Di mana di bangun rumah berkebun ada, alah gajinya kecil, palinglah ke Jawa itulah nuyul. Tumbuhlah suuzon, betul? Suuzon itu adalah dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon ismun. Orang yang beriman, jangan paraili kamu, jauhili kamu suuzon, buruk sangka yang keburuk. Dosa besar. Mengapa tidak boleh? Akibatnya rusak. Nak tetangga bangun rumah hati sakit, nak tetangga beli mobil hati sakit, nak tetangga beli motor baru hati sakit. Akhirnya apa? Tetangga berumah elok, bermobil elok, bermotor elok, tu boleh seteruk. Kau mikirkan jemu dia merupui diri. Bersihkanlah hati kita. Dundumono jelumatono. Bersihkah hati kamu? Dia camping mawing jaiti dengan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham, Bo? Apalagi kita manajer hati kamu masuki pemilihan per kampung. Bersihkan hati kita.
tanam di hati kita. Dia nak ngomong, aku kami lesen, dia apa? Betul tak? Kamu cablah, diam saja udah. Dia penting saatnya berangkat ke TPS, baru hati berkata, tangan bekerja. Cos. Betul? Ini lom cucuk lari buah. Kamu didusakan. Itu di senayan lagi gumangan. Nanto di sumongan lagi nanto. Gara-gara lain kendak. Ya Allah ya Tuhan kau. Bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Jangan galak dicerai-berai, jangan galak dipecah belah. Betul? Ini adalah demokrasi desa. Arti demokrasi kita bebas memilih. Betul? Betul. Ini bebas memilih. Jangan pusing dimilih. Ini pusing dimilih kendak kue. Jangan. Betul? Cuman saja pesanku, ambil bekayu goreng minyak. Oi sigang kaku lali masuk ke puntong. Oi lah banyak tahu di sana jerang lagi milik kepala kampung. Asmia. Oi kebayur andon mandi, airnya bening dingin ya. Oh jangan tergiur ngajanji, ya penting kenyataan. Betul? Makanya makan calon jelah mengparak-parak lah nge masyarakat, ilu-ilu lah nge masyarakat. Au? Jangan lo kamu kan calon dipikir. Maaf kalau ada anggota DPR nak marah begini. Makan calon, oi, bukulu bergiliran naik rumah turun tangga, naik masuk masjid, keluar masjid, bini ditarik ke sana ke sini. Atau lah terpilih jadi DPR. Atau boleh mobil, oi, bininya terkering-kering, perawaannya ngikut kalaki, cakap suara, telah boleh mobil. Wahai, bininya gitu kali benar naik mobil dinas, rensan betin lain satu. Ya Allah, ya Allah. Ayo itu di Lampung Utara, kayaknya di Wekanon. Di Lampung Utara waktu itu, kayaknya di Wekanon. Masya Allah. Adalah jadi DPR, atunggal ngaji medinda abdi, saya tidak masuk masjid. Ya, enggak. Karena mendasar, pemilihan para kampung itu sangat mendasar, betul tak? Yang kita pilih pendekatan hati. Sebab awas ibu-ibu. Woi mengume di air ringkeh, ngam gumpun tenam sabut. Ame kamu salah pilih 6 tahun kelang kabut. Betul? Awas. Ibu Siti Nur Asmia. Ikan bojo di pinggir air, ikan nila di tengah sawah. Woi sa pengenjok kamu ambil di pilihan Asmiatullah. Artinya tambahnya bonus ku kan. Lupa scroll. Pemilihan kepala kampung, ciptakan suasana damai, persahabatan, ambil istilah jemput sekolah kondusif. Betul? Tadilah disampaikannya Pak Kados. Ini demokrasi. Hah? Jangan pemilihan laudem masih gitu berjigot, jangan. Woi bahasa jadi gubernur, jadi bupati, jadi kepala kampung, itu 3 syaratnya. Woi 1 ndak berilmu, 2 ndak berduit, 3 ndak bernasib. Betul tak? Betul.
berilmu, berduit, dia bernasib. Nah, nasib inilah ketentuan Allah, jangan main-main. Makanya andai kata dan andai kata, enggak, di mana Allah belum memihak dan masyarakat belum memihak kita, ikhlaskan kepada Allah. Namun niat kita sudah terpasang, aku ingin berbakti ngak kampung Agomlio. Udah, ini di jalan Kepalu banyak igu jalan lain untuk menjadi orang terbaik di kampung kita. Betul? Ini di itu atau di tepi nampur kan jemur lagi di lagi. Tetapan kamu di milih aku, kamu ini. Jangan. Ini perlu kupahamkan, ya enggak? Ini masih terbanyak dengan kita terjadi demikian. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh masyarakat Argomulyo. Ini demokrasi, pesta demokrasi. Udem kita menunjukkan pilihan kita, pulang, jangan banyak ngomong, enggak? Selesailah sudah, tinggal kita nunggu ketetapan, kata Nasir. Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi 3 kali. Subhana Rabbil A'la 3 kali, betul? 3 kali. Ingatlah sampai balik ke lengah, sampai kepada bilik pencoblosan 3 kali. Jangan coba 3 kali, gemas. 3 kali. Banyak-banyaklah Ibu Asmiyah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Manusia hanya perantaraan saja, namun menetapkannya Allah. Kata Nasir tadi, siapkan diri. Orang mencalon apapun, bawa kata 45 dengan siap kalah, siap menang. Betul? Nak menang saja. Siapa kalah? Tidak ada kata kalah dan menang, tapi masyarakat yang menentukan. Masya Allah. Mari aku mengajak. Tuh, ceramah. Woi, Masya Allah. Kamu sekian banyak, kita hadir nih saja. 90% saja ngai buat Nur Asmiyah. Yang jadi lain kau. Betul tak? Oh, gila, lain mungkin. Penting ngadu nyoblos radal kuda. Rayuan macam penganggau.